tidak kesepakatan kelas itu apa? Sudah tahu belum? Sudah. Kesepakatan kelas itu sama dengan perjanjian. Perjanjian siapa Bu Guru? Perjanjian antara ibu guru dengan anak-anak yang ada di dalam kelas. Nah, kesepakatan kelas itu apa saja? Bu Guru boleh tahu apa saja itu kesepakatan kelas? Tadi satu ada apa misalnya kesepakatan kelas itu? Tidak saling menolong. Iya, anak-anak itu ingin kelas kita itu yang seperti apa ya? Rapi. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Terus habis itu mengerjakan tugas. Apa Kiki? Tidak boleh terlambat. Kemudian ada lagi tidak? Apa? Sabar menunggu giliran. Boleh tidak ditulis nanti sabar menunggu gilirannya? Boleh. Coba nanti kalau misalkan sudah membuat kesepakatan kelas, boleh dilanggar atau tidak? Tidak, karena kan kita sudah ada perjanjian, sudah ada kesepakatan kelas. Nanti kalau sudah jadi kesepakatan kelasnya, sudah ditulis di sini, sudah ditempel, nanti anak-anak kasih tanda tangan, kemudian kita taruh di dinding. Nah, setelah sudah ditempel, sudah ada tanda tangan, tidak boleh dilanggar, harus dipatuhi, karena itu sudah kesepakatan kita semua. Oke, tadi yang pertama ada apa nak? Bu Guru yang catat. Tadi yang pertama ada apa? Saling tolong menolong. Boleh. Duduk yang rapi. Saling tolong menolong. Kemudian apa? Kelasnya rapi. Boleh. Kita tempel dulu di sini. Kelasnya rapi. Buang sampah di depan. Oke. Kelasnya rapi. Buang sampah di depan. Kelasnya rapi. Buang sampah di tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Oke, boleh. Buang sampah pada tempatnya. Ada lagi tidak? Oh, mengerjakan tugas berarti bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Ada lagi tidak nak? Apa? Oh, belajar sabar, pinter. Apa lagi Kiki? Apa tadi Kiki? Zia? Belajar apa? Oke. Sabar menunggu giliran ya. Sabar menunggu giliran. Sabar menunggu giliran itu bagaimana? Jadi kalau disuruh mengambil buku di depan, kalau belum dipanggil sama guru, tidak boleh maju semua, harus antri ya.
selesai mengerjakan tugas atau selesai anak-anak mainan di dalam kelas harus dirapikan ya. Terus membuang sampah pada tempatnya. Berarti kalau sesudah makan jajan tanda tangannya pakai cap. Nanti di atas ini Bu Guru panggil satu-satu ya. Bu Guru panggil dulu sekarang Karin. Oke, bagus nih. Kalau di sini, kemudian Adifa. Olah. Ini olah. Taruh. Maju. Sini atasnya. Oke. Pintar. Oh, sedih juga. Siapa yang belum? Belum siapa ya? Karena ya. Mutia. Karena ya. Barang. Kenapa saya tadi Cak? Beneran main aku. Ini udaranya. Sakit aku juga. Badannya aku juga sakit. Begini darah. Kemudian Arsi. Terakhir Arsi. Arsi warna Udah sedikit aja. tekan. Oke, sudah. Ayo sekarang Vicky. Lihatin dulu ya. Oke. Sudah. Rapiin guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Pertiwi 1 Sidadadi. Yang kami hormati Ibu CGP Angkatan 10 Ibu Ervidia beserta rekan-rekan guru yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu CGP yang saya hormati, kepada ibu-ibu yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Elvi Azrati selaku calon guru penggerak kelas 10. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk guru kepala sekolah. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah hadir dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata guru penggerak kelas 10. Mulai kita lakukan es breaking dulu ya Bu, supaya tidak ngantuk dan tidak lelah. Ini sepertinya matanya sudah sayu-sayu, cuacanya mendung, sepertinya mau tidur. Jadi sebelumnya supaya kita semangat, kita es breaking dulu Bu. Semuanya saya mohon berdiri semuanya. Nah, kalau sudah, sekarang saya ingin ibu-ibu berhadapan-hadapan dengan teman sebelahnya. Tadi Bu. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang yang tadinya ibu-ibu susah untuk senyum, hari ini saya paksa untuk tersenyum tapi giginya kelihatan. Yang dilihat jangan bibirnya ya Bu. Nanti tawa-tawa kalau dilihat bibirnya.
Nah, di sini budaya positif adalah merupakan nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Hal itu dilakukan dengan tujuan supaya murid-murid sekolah tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini Bu, yang dimaksud dengan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin yang tadinya anak-anak itu dari pertama masuk sekolah masih suka agak sedikit bandel, masih suka susah diberi pengertian. Nah, jadi dengan kita memberikan arahan tentang budaya positif, kita berbagi dengan anak-anak tentang budaya positif, nanti lambat laun akan menjadi lebih baik lagi. Terus kemudian di sini ada kritis. Kritis yang dimaksud di sini yaitu misal dengan kegiatan yang ada di dalam kelas. Anak-anak yang tadinya aktif, pasif menjadi aktif dalam mengikuti kegiatan belajar. Kemudian di sini ada penuh hormat serta tanggung jawab. Penuh hormat yang dimaksud di sini itu adalah mereka merasa malu ketika kita beri tugas dan tidak mau mengerjakan, tapi teman sebelahnya sudah selesai tuh. Jadi tadinya anak itu malas, anak itu tidak mau mengerjakan tugas, lama-lama menjadi semangat dan termotivasi dan bertanggung jawab dalam tugasnya. Nah, di sini ada topik tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, segitiga restitusi. Dan yang kelima adalah posisi kontrol. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk ibu-ibu semua. Nah, di sini saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Dari yang pertama, nanti ibu-ibu tinggal jawab setuju atau tidak. Nanti dijawab ya ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bu? Setuju. Boleh kita penjelasannya Bu, kenapa setuju? Ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Kenapa tidak Bu? Kalau menurut saya anak itu tidak perlu hukum, tapi kita motivasi saja. Kita motivasi karena kalau cuma menghukum itu kayak Pada Bu Tanti yang sudah menjelaskan poin yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, nanti kita akan bahas. Selanjutnya saya akan masuk ke nomor 2, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Benar. Sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Nanti ada di slide berikutnya, jawabannya nanti ada di situ. Kemudian yang keempat, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Nah, ada yang bisa jawab Ibu? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Siapa yang mau menjawab Bu? Kita dapat membentuk karakter anak dari yang tadinya belum baik menjadi baik, yang tadinya masih bermalas-malasan menjadi rajin. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke pembelajaran 1. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next Bu. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Kegiatan kepakan tangan ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda
atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Dan apa yang terjadi? Jadi nanti di sini saya akan meminta dua orang untuk maju. Maju untuk apa? Maju untuk berebut sobekan secara kertas. Nah di sini nanti yang akan maju siapa Bu? Bu Farah sama siapa Bu? Bu Yaya. Oke, sekarang Bu Farah sama Bu Yaya silakan maju ke depan. Oke, di sini mau jadi si A siapa? Bu Farah atau Bu Yaya? Bu Farah menjadi si A, Bu Yaya jadi si B. Nah, jadi di sini nanti Bu Farah menulis di sebuah kertas, apapun itu tulisannya boleh ditulis, kemudian kertasnya digenggam di tangan Bu Farah, kemudian nanti Bu Yaya mencoba mengambil kertas yang ada di genggamannya Bu Farah. Bu Yaya boleh tuh dengan nanti mengancam Bu Farah, ayo Bu Farah sebisa mungkin sampai akhirnya bisa atau tidak ya. Nanti kertasnya diambil dari Bu Farah. Nah sekarang coba kita praktekkan. Bu Farah menjadi si A dan Bu Yaya menjadi si B. Siapa Bu? Buat kamu dong ya. Jangan. Buat kamu lihat dong. Jangan. Ini kan rahasia. Mau lihat sekali aja kelasnya. Jangan dong. Saya mau lihat. Ayo dong Bu Farah, saya mau lihat. Jangan, ini kan rahasia. Lihat sekali aja Bu Farah. Kalau enggak nanti saya aduin ke kepala sekolah loh. Jangan dong. Ayo dong Bu Farah. Jangan. Ini kan privasi. Kenapa? Kan kita selalu berbagi. Maaf Ibu Yaya, ini benar-benar privasi. Jadi saya benar-benar tidak bisa memberikan kertas yang saya genggam ini kepada Ibu. Ya udah deh. Sekali lagi maaf Bu Yaya, saya tetap tegak tidak bisa memberikan kertas yang saya genggam ini kepada Ibu Yaya. Ya sudah deh. Dan sepuluh. Ya, terima kasih Ibu Farah dan Ibu Yaya. Boleh silakan bawa kembali. Kasih tepuk tangan yang benar Bu. Nah, jadi di sini tadi sudah dijelaskan bahwa ada si A dan si B. Si A mempunyai benda yang dia genggam dan si B mencoba merebut apa yang digenggam di tangannya. Tapi tadi yang terjadi, Bu Farah tetap teguh dengan pendiriannya dan tidak tergoyah dengan apa yang dikatakan orang lain. Nah, sepertinya tadi Bu Yaya tegas sekali ya Bu mau minta kertasnya, tapi dengan apa namanya? Dengan ini kekuatan atau apa Bu Farah dengan ketegahan Ibu Farah tidak ingin kertasnya itu diambil oleh Ibu Yaya. Nah, next Bu nanti perubahan paradigma teori pilihan atau implicit control. Yang pertama,
ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang ketiga ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar apa tidak ibu-ibu? Yang ketiga, kita itu di sini orang dewasa. Kita itu sebagai guru boleh tidak boleh kita memaksa haknya anak-anak. Oh, kamu tuh nanti harus jadi seperti ini. Kamu harus jadi seperti ini. Boleh tidak seperti itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita itu di sekolah, kita menjadi guru itu kita menuntun murid, bukan menuntut murid. Kamu nanti harus jadi seperti ini, nak. Kamu nanti harus begini. Kita tidak boleh seperti itu ya, Bu. Jadi yang saya dapatkan di program guru penggerak ini bahwa di sini kita sebagai guru kita tidak boleh memaksakan kehendak anak. Kita ikuti saja prosesnya. Kita kasih pengarahan yang baik, kita kasih motivasi yang baik agar bagaimana supaya anak itu nantinya ke depannya mereka merasa dihargai, mereka tidak merasa dipaksa untuk harus menjadi seperti ini, seperti ini. Jadi seperti di sekolah itu setelah saya mengikuti program kegiatan guru penggerak, saya sedikit lebih paham bagaimana menghadapi anak-anak di kelas. Jadi seperti salah satu contoh, ada murid saya, dia masih suka bermalas-malasan. Tapi saya tidak memaksa dia kamu harus bisa ini loh, nak. Kamu harus bisa ini. Nanti kalau kamu sudah bisa ini, kamu jadi seperti ini. Tidak. Jadi saya tidak bisa memberikan pemaksaan kepada murid karena saya takut murid saya nanti tidak nyaman. Yang pertama, mereka akan merasa dipaksa dan saya tidak ingin murid saya merasa tertekan. Karena di sini yang kita pelajari, guru itu tidak boleh menuntut, tapi guru itu menuntut bagaimana anak itu maunya dia itu seperti apa. Jadi nanti di sini kita akan bahas seperti keyakinan kelas, nanti ada di slide berikutnya. Next, Bu nanti. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandang sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi ibu-ibu, tadi sudah dipraktekkan sama Bu Farah dan Bu Yaya. Di situ tadi ada kata-kata orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Jadi tadi di situ Bu Farah tetap dengan pendiriannya. Jadi Bu Farah bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi dia juga bisa mengontrol orang lain. Oh ini mau seperti ini loh dengan saya. Jadi saya harus seperti ini. Jadi Bu Farah itu di sini tidak merasa tergoyah pikirannya. Jadi dia tetap kuat dengan pendiriannya. Kemudian teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kira-kira Bu, di situ kan ada pernyataan hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Misalnya saya berdiri di depan, saya bilang kepada Bu Farah, saya minta Bu Farah, Bu, boleh tidak saya melihat atau saya ingin tahu ibu-ibu tuh seperti apa, atau ibu-ibu dulu pernah ada cerita apa. Boleh tidak Farah saya mendengar cerita ibu di masa lalu? Ini loh dengan saya, jadi saya harus seperti ini. Jadi Bu Farah itu di sini tidak merasa tergoyah pikirannya. Jadi dia tetap kuat dengan pendiriannya. Kemudian teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan
dengan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kira-kira Bu, di situ kan ada pernyataan hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Misalnya saya berdiri di depan, saya bilang kepada Bu Farah, saya minta Bu Farah, Bu, boleh tidak saya melihat atau saya ingin tahu ibu itu tuh seperti apa, atau ibu itu dulu pernah ada cerita apa. Boleh tidak Farah saya mendengar cerita ibu di masa lalu? Tidak boleh. Nah, jadi di sini yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau misalnya ada orang yang bilang, kamu tuh itu boleh, kamu tuh harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti ini. Nah, kira-kira kalau dibuat seperti itu, Bu Farah keberatan atau tidak? Keberatan. Kenapa keberatan, Bu? Karena itu berdasar. Benar sekali. Nah, jadi benar ya Bu. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Nanti kalau orang lain yang bisa mengontrol diri kita, itu kejadiannya berarti dia yang sudah membuat apa namanya, yang suka dia suka mengatur. Jadi dia yang suka mengatur kita. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini benar ya Bu, kita tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu punya hak dan privasi masing-masing. Boleh tidak Bu, kira-kira misalnya nih kita lagi berkumpul di suatu kelompok atau kelompok belajar. Di situ kita membicarakan salah satu orang dan kemudian kita bilang bahwa orang itu seperti ini dan seperti ini. Nah, kemudian nanti orang itu harus kita suruh begini dan begini. Boleh tidak Bu, kira-kira seperti itu? Boleh tidak Bu? Tidak, karena setiap orang mempunyai privasi dan kepercayaan masing-masing. Yang selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan menang. Next, Bu Tati. Yang selanjutnya. Nah, selanjutnya, apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi Bu, di sini ada kata disiplin. Pernah tidak Bu, kita di sekolah itu selalu bilang ke anak-anak, kita itu harus disiplin dalam belajar, kita tuh harus disiplin dalam mengerjakan tugas, atau kita tuh harus disiplin dalam hal-hal yang lainnya. Pernah tidak seperti itu Bu? Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Next Bu. Contoh perubahan kalimat dari peraturan menjadi disiplin positif. Coba Bu, kalau misalnya nih kita sebagai guru, kalau ada anak yang terlambat berangkat sekolah, kira-kira kalau dulu sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak, mungkin saya juga selalu bilang jangan
tidak dengan ibu-ibu? Sama. Jadi sebenarnya kita tidak boleh dulu bicara seperti itu kepada anak. Jangan terlambat. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Itu yang saya pelajari. Jadi kita harus merubah kata-kata yang menjadi tadinya jangan terlambat. Kita ubah menjadi nanti besok lagi kalau datang ke sekolah harus tepat waktu ya. Nah, seperti itu. Kemudian bilakan anak kalau anak-anak itu murid yang disiplin. Nah, seperti itu ya Bu. Jadi ketika ada anak yang berangkatnya sekolah itu terlambat, jangan bilang jangan terlambat ya besok lagi kalau terlambat guru ngasih hukuman. Boleh tidak Bu seperti itu? Tidak. Nah, besok lagi karena kita sudah belajar tentang budaya positif, kata-katanya kita ganti ya Bu. Jadi besok lagi kalau datang tepat waktu ya Nak ya. Kemudian karena anak-anak kita anak yang disiplin, anak yang baik. Jadi besok lagi kalau datang harus tepat waktu. Kemudian yang kedua, dilarang membuang sampah sembarangan. Biasanya saya juga seperti itu Bu. Tapi ketika mengikuti program ini, sekarang kata-kata itu diubah menjadi kami murid dan guru yang peduli lingkungan. Sama tidak Bu artinya dengan dilarang membuang sampah sembarangan? Sama ya Bu. Cuma penyampaiannya ke anak, penyampaian ke anak tidak boleh seperti itu. Jadi di sini kita tuh tidak boleh sering melarang anak jangan karena mereka nanti lama-kelamaan mereka akan merasa tidak dihargai dan merasa tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, tidak mengobrol saat belajar. Nah, biasanya nih di kelas saya juga melakukannya seperti itu Bu. Jadi ketika ada anak yang sedang mengerjakan kegiatan, mereka asyik tuh ngobrol sana, ngobrol sini, hari ke sana, hari ke sini. Dan dulu saya juga sering bilang tidak boleh ngobrol saat belajar, tidak boleh hari ke sana, tidak boleh hari ke sini. Tetapi sekarang kata-kata itu saya ubah menjadi belajar dengan tertib yang benar. Kemudian anak-anak itu anak-anak yang bersemangat dalam belajar. Jadi kalau belajar tidak harus tertib dan jangan lari sana lari sini. Kemudian yang keempat, tidak berkelahi atau membuli. Kira-kira ada tidak kata-kata dari ibu-ibu yang harus ibu-ibu ubah dengan kata-kata tidak berkelahi? Itu seharusnya kita ubah menjadi apa ya Bu? Kira-kira ada yang bisa menjawab Bu? Ada tidak Bu? Dan yang kelima, tidak berbicara kotor. Yang keenam, dilarang mencontek. Nah, selanjutnya next Bu nanti. Nah, di situ saya sudah membuat ketika ada anak-anak yang berkelahi, saya akan bilang hargailah sesamamu atau temanmu, karena murid-murid itu harus bisa saling menghargai. Jadi ketika ada anak-anak yang sedang berantem di dalam kelas, di luar kelas, ataupun ketika mereka sedang bermain di luar, kita tidak boleh bilang jangan berkelahi, jangan dibalik. Tapi kata-kata itu diubah menjadi hargailah sesamamu atau temanmu, dan anak-anak itu harus saling menghargai. Kemudian yang kelima, tidak berbicara kotor. Itu kata-katanya saya ubah di situ menjadi bicara dengan sopan ya Nak, berbicaralah yang baik. Kemudian karena kami di sekolah menjunjung tinggi kesopanan. Biasanya kalau ada anak-anak itu yang suka berbicara kotor atau tidak baik, bisa jadi yang pertama dari faktor keluarga. Jadi faktor keluarga bisa ke faktor lingkungan tempat tinggal. Ya. Jadi yang kita tidak boleh bilang anak-anak itu tidak berbicara kotor, tapi kata-katanya kita ubah menjadi berbicara dengan sopan dan baik ya Nak ya.
kita kasih pengertian yang baik, pasti lama-kelamaan mereka akan mengerti. Kemudian yang keenam, dilarang mencontek. Kira-kira ada tidak Bu? Kalau kita di kelas itu, Bu, ini mencontek, si Ani mencontek. Nah, kita boleh tidak Bu? Dilarang mencontek, boleh tidak Bu? Dulu boleh, kalau menurut saya dulu boleh. Tapi sekarang kata-katanya saya ubah menjadi kerjakan dengan jujur ya. Kemudian nanti mereka itu termotivasi tidak ya belajarnya? Termotivasi. Beda dengan kita memberikan arahan, jangan mencontek, dilarang mencontek. Nah, nanti pasti dalam pikiran anak-anak itu yang terjadi mereka akan ngedoktrin, ini guru galak, ini gurunya tidak menyenangkan. Pasti seperti itu infonya. Jadi sekarang kata-kata dilarang mencontek itu di sini saya ganti menjadi kerjakan dengan jujur ya nak, karena anak-anak itu anak yang baik, anak-anak yang percaya diri dan mandiri. Pakai perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal, ada yang kedua juga sama, motivasi eksternal, yang ketiga motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Itu dihukum oleh penghargaan. Di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hukuman. Jadi Bu, sebenarnya ketika ada di kelas ada anak yang kita bisa bilang anak itu paling pintar dari yang lain, atau anak-anak itu paling hebat dari yang lain. Tapi Bu, kita tidak boleh tuh ternyata kita tidak boleh memberikan apresiasi atau reward secara langsung kepada anak, karena nanti kedepannya anak-anak yang lain akan merasa cemburu ketika ada anak-anak yang disanjung di kelas itu. Misalnya Bu Farah itu misalnya di sekolah atau di kelas itu paling pintar dan ada yang lain. Dan saya sebagai gurunya Bu Farah, saya bilang Farah itu hebat, Farah itu pintar. Tapi di dekat Bu Farah ini ada tidak teman-temannya? Pasti ada, di kelas itu pasti banyak murid-muridnya. Jadi ternyata kita tidak boleh memberikan reward atau apresiasi kepada anak itu secara langsung di depan umum. Dan ternyata kita memberikan itu harus kita panggil secara pribadi. Misalnya Bu Farah, karena Bu Farah ini pintar, saya bisa memanggil Bu Farah itu di kantor. Karena ini Ibu ikut Ibu guru ke kantor. Nah, di situ baru kita boleh memberikan reward, memberikan apresiasi kepada Bu Farah, karena kamu anak yang baik, anak yang pintar, sopan, kamu rajin belajar dan sebagainya. Atau kita mau memberikan hadiah pun harus kita secara tatap muka berdua, tidak boleh dengan anak-anak yang lain, karena di situ nanti jatuhnya anak-anak yang lain akan merasa cemburu dan malas untuk belajar. Ternyata seperti itu Bu. Kemarin dan dulu saya tuh ya beberapa kali saya juga suka bilang seperti itu. Jadi ketika ada anak yang marah, satunya pintar, saya kadang suka bilang, misalnya nih Bu Farah sama Bu Tri, maaf ya Bu, saya manggilnya pakai Bu nih sekarang, karena kita jadi murid dulu nih hari ini. Nah, jadi saya bilang, Farah
guru penggerak ini, saya jadi tahu, oh ternyata itu kita tidak boleh memberikan reward atau apresiasi kepada anak itu di depan umum, karena jadinya nanti anak-anak yang lain akan cemburu dan malas untuk belajar. Terus kemudian next Bu Tanti, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan yang tadi, ketika kita memberikan penghargaan kepada murid di depan teman-temannya, nah itu sebenarnya tidak baik Bu, karena nanti dia akan merasa, oh saya ini berarti saya paling hebat nih dari teman-teman yang lain, berarti saya ini paling pintar. Buktinya ibu guru selalu bilang, saya ini baik, saya ini pintar, berarti saya itu galak kayak gini aja, nggak saya nggak gimana pun, nanti guru pasti bilangnya saya pintar, saya baik. Nah jadi seperti itu Bu. Nah ternyata penghargaan itu bisa mematikan kreativitas anak. Next Bu Tanti. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus. Kita bisa memanggil anak, kita bisa memanggil anak di kantor atau di ruang guru. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Sama yang seperti saya bilang tadi, misalnya Bu Hara, itu pasti saya terlambat. Nanti pasti saya dimarah sama Bu Guru. Nanti pasti saya ketinggalan belajarnya. Pasti anak akan berpikir seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang saya buat di sini yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi dilarang menggunakan narkoba. Kalau di anak usia ini tidak ya Bu. Kemudian yang bawahnya bergantian atau menunggu giliran. Di sini saya buat keyakinan kelasnya bergantian atau menunggu giliran itu menghormati sama dengan menghormati orang lain, bersabar dan juga jangan sampai bersabar. Kemudian menggunakan masker. Keyakinan kelas yang saya buat itu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan untuk diri kita masing-masing. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, karena nanti kalau anak-anak suka lari-larian ke sana ke sini, lantainya licin, nanti kira-kira jatuh apa tidak. Nah seperti itu. Jadi untuk menjaga keselamatan, keamanan anak-anak tidak boleh atau bahasanya diganti yang seperti tadi Bu. Kalau kira-kira lari sana, lari ke sini, jatuh atau tidak, seperti itu aja, sepertinya cukup. Next Bu nanti pembelajaran 4, segitiga restitusi. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Di sini yang dimaksud dengan segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang dimaksud di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benar atau tidak Bu? Benar. Saya pribadi Bu, saya sering melakukan kesalahan yang itu disengaja atau tidak. Kira-kira itu seperti itu juga tidak? Ya. Manusiawi ya Bu ya, melakukan kesalahan itu ya tiba-tiba, maksudnya tidak bisa aja juga sering. Kemudian menstabilkan identitas itu bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau misalnya saya membuat kesalahan, saya juga pasti berpikir mungkin bukan saya sendiri yang pernah melakukan kesalahan ini. Mungkin Buni, Bukara pasti juga pernah melakukan kesalahan ini. Yang kedua, di sini ada validasi kebutuhan. Yang dimaksud di sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Jadi ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah tahu tuh nanti ketika melakukan kesalahan itu alasannya itu apa kita melakukan seperti itu. Dan yang kedua, ada
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika misalnya nih kita menginginkan sesuatu, tapi ternyata cara kita mendapatkan sesuatu itu salah dan tidak benar. Nah, jadi nanti kita berpikir lagi, oh ada tidak ya cara yang lebih bagus lagi ketika saya menginginkan sesuatu, tapi saya tidak berbohong nih misalnya kepada orang lain. Nah, seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama ada nilai-nilai yang telah kita sepakati. Dan yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next, Bu Nanti. Di sini, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Next, Bu. Kemudian, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi, Bu, di kegiatan aksi nyata budaya positif, sebelumnya saya sudah membuat tugas. Sebelum aksi nyata saya sudah membuat tugas, dan tugas itu berupa video yang harus kita unggah ke YouTube. Nah, di sini kami dituntut dan wajib membuat tugas itu dengan membuat video segitiga restitusi. Kemarin saya sudah membuat video itu, saya mengajak 3 anak-anak di kelas saya. Kemudian yang 2 orang ini saya suruh bermain boneka, dan yang 1 lagi mengamati mereka anak yang 2 ini bermain boneka. Jadi ketika kemarin saya sudah membuat video segitiga restitusi yang sudah saya buka, di situ saya melakukan melakukan saya ketika saya tahu ada anak yang berbuat salah. Jadi di situ video saya itu ada 2 orang anak itu bermain boneka, tarik-tarikan, yang 1 merebut boneka, yang 1 ketika boneka yang direbut yang 1 memukul. Nah, di situ saya buat ketika saya tahu ada anak yang sudah merebut boneka kawannya, saya panggil Bu, saya tanya baik-baik, apa tadi kemarin yang saya buat video itu Nada, Kiki, dan juga Arsi. Jadi ketika Kiki dan Arsi main boneka, mereka saling memukul dan saling berebut. Nah, yang pertama saya panggil si Arsi dulu. Arsi, apa benar tadi merebut bonekanya Kiki? Nah, dia jawab, benar Bu. Kenapa dia rebut bonekanya? Karena saya pengen mainan Bu. Nah, baru saya katakan, Arsi, kita tidak dengan kesepakatan kelas kita boleh tidak merebut barang kawannya kalau tidak izin dulu. Nah, ternyata dia ingat Bu. Kenapa melakukan itu kalau enggak? Iya Bu, saya salah. Nah, ternyata dari situ ketika dia dipanggil secara pribadi dan kita tidak menegur langsung di depan umum, ternyata mereka akan lebih jujur kepada kita. Dan kita berkata, kamu nanti benar lagi rumah kalau sudah selesai seperti ini. Nanti guru-guru ini boleh tidak Bu? Tidak. Nah, kemudian ketika dikasih hukuman, anak juga tidak merasa nyaman dan dia akan merasa tertekan, dan korban atau murid tidak mendapat keadilan. Kemudian murid akan merasa tersakiti. Kemudian perilaku pasif, agresi, dan negatif pasti akan meningkat. Jadi ketika gurunya bilang, kamu nanti kalau salah, guru kasih hukuman seperti ini, bukan hanya itu bersalah. Yang pertama kita ada motivasi, kemudian identitas
anak itu pasti akan merasa Bu guru ini kecewa loh dengan saya. Nah berarti kita ini sebagai guru ketika kita sudah bicara seperti itu, kita merasa berarti kita tuh membuat orang merasa bersalah. Berarti kita tuh membuat murid kita merasa bersalah dengan sesuatu yang sudah mereka anggap gagal. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu berarti kita sebagai guru itu jadi penghukum dan itu tidak boleh. Nah, kemudian ayolah lakukan ini demi bapak ibu. Kita sebagai guru harus menjadi teman atau sahabat untuk anak murid kita. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kita di sini sebagai pemantau, apakah anak itu benar mengerjakan tugas yang sedang kita kasih di kelas? Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini kita sebagai manajer. Yang selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu berarti kita di sini sebagai pemantau. Nah, jadi Bu, next coba Bu nanti. Nah, kesimpulan dari semuanya tadi, jadi untuk mewujudkan budaya positif itu membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Jadi guru itu harus selalu berkolaborasi dengan guru atau pengurus sejawat yang ada di sekolah. Jadi misalnya Bu, ketika kita guru, kita mengajar sendiri di kelas. Kemudian di kelas sebelah itu juga ada guru yang sendirian mengajarnya. Nah, ketika di situ kita mendapatkan murid yang susah, diajak untuk belajar, yang selalu tidak nurut dengan gurunya. Nah, kita di sini bisa melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat. Nah, ketika mereka atau anak-anak sudah pulang, bisa melakukan kolaborasi, kita bisa sharing di situ bagaimana ya caranya supaya murid yang ada di sekolah kita itu menjadi nurut dalam artian mereka tuh tidak diatur, mereka merasa tidak diatur, tapi mereka merasa dihargai. Dan karena mereka dihargai, mereka tidak selalu diatur, pasti mereka akan merasa nyaman, mereka akan merasa bahagia. Dan ketika mereka sudah merasa nyaman, mereka sudah merasa bahagia, nanti pasti selebihnya proses pembelajaran pasti akan berjalan dengan lancar. Dengan tidak Bu. Nah, di sini ada refleksi. Lalu apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, jadi sekarang saya mau bertanya nih dengan Ibu. Jadi di sini ada soal yang pertama, hal baru apa yang Ibu dapat hari ini untuk mengubah ke depannya kegiatan Ibu di sekolah masing-masing. Coba saya sekarang mau tanya dengan khusus dalam kegiatan hari ini Ibu sudah mendapatkan hal baru apa yang tadinya sekiranya Ibu tadinya belum tahu. Jadi saya hari ini sudah tahu nih ternyata seperti ini. Untuk yang saya dapatkan hari ini itu banyak sekali Bu. Contohnya yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa untuk anak-anak itu kalau umpamanya anak-anak nakal ya, terus kita langsung jangan itu yang saya dapat itu nggak boleh. Terus apa itu harus kita jelaskan dengan kata-kata yang lembut. Iya, itu pokoknya banyak sekali yang saya dapatkan hari ini Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya saat mengetahui 5 posisi kontrol guru. Jadi Bu, perasaan Ibu itu hari ini tuh gimana ya Bu? Selama Ibu itu mengikuti sesi diseminasi budaya
Bu Nanti? Setelah mengikuti sesi ini selama 1 jam, hal yang saya dapatkan ialah saya senang, Bu. Senangnya begini, di mana caranya saya mengontrol emosi ketika bertemu dengan grup yang seperti ini, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nanti. Dan selanjutnya yang ketiga, apakah Ibu ini siap menerapkan segitiga restitusi yang sudah ada hari ini? Kira-kira saya bertanya dengan Kuning. Kuning, Ibu siap belum kalau nanti ke depannya Ibu mau menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya buat tadi? Siap. Siap. Nanti siapnya dalam hal apa atau bagaimana Bu penerapannya ke depannya? Ibu ingin seperti apa? Pembelajarannya lebih baik. Ya, boleh. Terus Bertambah motivasi-motivasi yang diceritakan oleh Ibu. ya, Ibu ketika ada anak-anak yang Ya, ketika ada anak-anak yang malas, nakal, yang jahil, kita bisa memanggilnya secara pribadi Secara halus. atau nanti Baik. langsung tegur tuh di depan anak-anak atau di depan kawan-kawan yang lainnya. tidak. Udah, jadi nanti ke depannya dipanggil secara pribadi ya Bu ya. Oke, terima kasih kepada ibu semuanya. Next, Bu Nanti. Nah, akhirnya slide saya hari ini selesai. Saya di sini mengucapkan terima kasih banyak untuk ibu kepala sekolah, untuk ibu-ibu guru semuanya yang ada di sini. Terima kasih sudah mengikuti sesi kegiatan aksi nyata budaya positif. Jadi kesimpulannya kita sebagai guru itu harus bisa menerapkan budaya positif, tapi tidak dengan peraturan. Kita di kelas kita tidak boleh membuat peraturan, tapi kita membuat keyakinan kelas. Gimana caranya? Ada beberapa cara untuk kita membuat keyakinan kelas supaya anak-anak tidak merasa bosan, anak-anak merasa nyaman, anak-anak merasa dihargai ketika di sekolah, dan kemudian anak-anak merasa, oh berarti ibu guru ini semuanya peduli ya dengan saya. Ibu guru ini ternyata tidak jahat loh. Nah seperti itu. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Kepala Acara. Baiklah, dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Elvira ternyata banyak sekali ya Ibu yang dulunya kita ibaratnya belum tahu. Setelah kita ada Bu Elvira calon guru penggerak tersebut, kita jadi tahu. Jadi kita sangat beruntung sekali ya Ibu. Kita dapat ilmu, semoga kita nanti juga bisa menerapkan di lembaga kita masing-masing. Oke, acara selanjutnya yaitu tanya jawab pada ibu-ibu. Silakan yang mau bertanya. Monggo. Ya. Bu siapa? Putri. Putri dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Nia, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan yang berpihak pada murid? Baik, pertanyaan Putri tadi, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan yang berpihak pada murid? Jadi Bu, sebenarnya disiplin positif itu sangat erat hubungannya dengan berpihak dengan murid. Jadi di sini kita sebagai guru, kita itu mengikuti pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Jadi ternyata setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak, di situ ada saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang di situ kita itu mengembangkan murid, kita itu menuntun murid, kita membuat murid itu merasa istimewa, dan di
tidak boleh sampai merasa kecewa, tidak boleh sampai merasa sakit hati dengan gurunya. Jadi disiplin positif ini tentu memiliki hubungan dan keterkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mana diharapkan supaya terciptanya suasana di sekolah itu yang nyaman, bahagia, anak-anak senang, kemudian dari anak-anak nyaman, anak-anak senang, pasti proses belajar mengajar akan berjalan lancar. Dan cukup Putri, kira-kira ada lagi Bu yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Ibu Kia tadi, saya akan bertanya bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik untuk anak usia dini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari ini, bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik untuk anak usia dini? Jadi kalau menurut versi saya nih ya Bu, karena saya mengajar di TK, saya membuat keyakinan kelasnya itu seperti ini Bu. Jadi karena anak-anak itu kan belum fasih tuh untuk menulis, karena memang hakikatnya anak usia dini itu belum boleh untuk menulis ya Bu. Jadi saya membuat keyakinan kelasnya, saya mengajak anak-anak di kelas itu, saya ajak mereka untuk membuat keyakinan kelasnya, saya memberi clue itu di situ, nanti saya memberikan kepada mereka bahwa nanti keyakinan kelas yang guru buat di sini, anak-anak boleh memilih, atau anak-anak itu pengennya kelas kita itu menjadi yang seperti apa nih? Nah misalnya mereka ada yang menjawab, Bu, saya pengen kelas kita itu rapi misalnya. Nah berarti kalau kelas kita itu rapi, berarti nanti kalau tidak rapi konsekuensinya apa ya Nak ya? Nah nanti kalau kelas kita itu rapi, kira-kira kita tuh orang-orang yang ada di kelas ini, kita tuh harus bagaimana supaya kelas kita itu tetap rapi. Dan misalnya ada yang bilang, Bu, saya tidak ingin di kelas ini ada yang suka membuli misalnya. Nah berarti kita mesti pengertian kepada anak-anak. Berarti kalau di kelas ini tidak ada terjadi pembulian atau tidak terjadi olok-olokan, tidak terjadi berantem, berarti tugas kita apa Nak? Berarti tugas kita itu harus saling menghargai sesama teman, sama guru juga saling menghargai. Jadi seperti itu. Dan ketika ada yang jawab, terus ada lagi tidak Nak keyakinan kelas yang harus kita buat. Kemudian misalnya ada yang menjawab, aduh Bu, kita harus belajar tentang fakta nih misalnya. Nah berarti kita sudah beri penjelasan atau pengertian kepada mereka bagaimana nih kira-kira kalau kita belajar itu tepat waktu, berarti anak-anak ke sekolahnya, datang ke sekolahnya harus tepat waktu tidak. Nah karena mereka belum bisa menulis ya Bu, jadi ketika mereka memberikan pendapat mereka apa, mereka inginnya kelas kita itu seperti apa, saya catat di situ. Kemudian setelah saya catat mereka tulisnya apa, dari poin 1 sampai berapa mereka maunya, dari situ saya membuat tanda tangan, dan nanti kan sudah saya tanda tangan, saya tempel di dinding. Dan setiap pagi atau beberapa hari sekali, karena ada beberapa murid yang belum bisa membaca, saya akan membacakan keyakinan kelas yang sudah mereka minta. Misalnya hari ini saya sudah berdoa ini dengan anak-anak. Nah hari ini saya akan bertanya kepada mereka, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas, anak-anak ingat tidak? Kalau mereka menjawab ingat Bu, nah coba kalau ingat sebutkan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Tapi kalau mereka bilang ingat Bu, tapi banyak yang lupa. Kalau banyak yang lupa berarti hari ini Ibu akan membacakan lagi keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, insya Allah kedepannya
mari kita juga menjadi lebih baik. Kemudian yang tadinya tidak sopan menjadi sopan, yang tadinya mereka bermalas-malasan menjadi termotivasi dan semangat untuk belajar. Terima kasih saudara-saudara Bumi. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu empat balik dari kegiatan hari ini, yaitu dengan adanya kegiatan aksi nyata budaya positif, kita jadi lebih tahu ya ibu bagaimana cara kita nanti menghadapi murid lebih baik lagi. Terus ketika anak tadi yang dikatakan bersedia telah merancang kita terus mendiskriminasi anak tersebut, apakah ada baik-baik. Kemudian dengan anak yang misalnya dia susah untuk diberikan arahan, ya kita apa namanya, kita lebih ekstra lagi, kita lebih memberikan yang lebih lebih lagi supaya anak itu bisa paham dengan apa yang kita ucapkan tadi. Oke, mungkin cukup itu saja untuk acara selanjutnya, yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan pembacaan